Kali ini gue nyobain sebuah gimbal buat smartphone dengan fitur yang bener-bener nggak biasa. Serius, dia menerapkan fitur yang gue belum lihat ada di gimbal-gimbal smartphone lain. Kira-kira seperti apa? Ikutin video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah gimbal smartphone dari brand Aochuan dengan harga yang sebenarnya cukup berani ditawarkan sebuah gimbal dengan brand yang mungkin belum terlalu besar di Indonesia. Dia dijual dengan harga, ada dua tipe sebenarnya. Yang satu itu 2,6 juta rupiah dan 2,8 juta rupiah dengan sedikit perbedaan fitur yang cukup menarik. Nanti kita akan bahas. Tapi ya memang overall gimbalnya sendiri sebenarnya dilengkapi dengan fitur yang banyak banget. Yang gue saranin kalian ikutin video ini biar tahu semua fiturnya. Buat impresi gimbalnya sendiri, secara fisik dia cukup rigid, cukup rapi, walaupun memang tetap lumayan enteng karena mungkin tujuannya buat smartphone juga. Cuman paling yang gua kurang suka, dia di bagian kunci ini, kalau kita pengen seimbangin, kunci ini nggak pakai kunci gitu. Dia sistemnya kalian tinggal tarik, suaranya agak gertek-gertek gitu, kayak gini. Gitu, buat mindahinnya. Dan itu yang menurut gua paling agak kayak ngeri aja gitu buat ngubah-ngubahnya. Walaupun overall sih untuk fisiknya semua udah oke. Dia juga di sininya soft touch, untuk gripnya lumayan enak. Cuma di bagian kunci ini aja yang rasanya tuh buat dipakai kayak agak mengerikan gitu. Walaupun ya gue cukup paham mungkin karena dia ditujukan untuk smartphone, jadi harusnya itu nggak jadi masalah besar. Kalau kita pakai kamera profesional kan dia lagi miring tuh narik banget, powernya lumayan berat. Tapi kalau untuk smartphone ya so far dari pemakaian kita nggak ada masalah juga dari kunciannya ini. Cuma masalah di feel aja ketika ngatur-ngatur buat balancingnya. Dia tipe gimbalnya sendiri itu tipe-tipe yang menggunakan extension rod. Jadi dia lehernya bisa dipanjangin. Nih kalau gue praktekin, kalian bisa lihat. Ini panjang banget guys. Gue udah berkali-kali coba gimbal HP yang tipe extension rod kayak gini. Ini yang paling panjang karena biasanya paling panjangnya kurang lebih segini. Dan di sini dia ada dua tahap lagi. Panjang banget, ngefek banget yang kalau kalian pakai, kalian bawa travel gitu misalkan, dia asik banget. Kalian mau bikin kayak eksperimen shot-shot tertentu, mungkin replika drone pakai HP, atau mungkin kalian ngambil low angle, nggak mau terlalu nunduk gitu kan, pengen kalian ya tangannya dari jauh gitu kan, kalian sesuaikan eksperimen gambarnya. Menurut gue ini bakal cocok banget gitu karena extension rodnya tadi panjang dan itu ngebantu banget buat eksperimen gambar. Lalu buat kontrol dia juga komplit. Dia ada joystick, ada tombol record, ada trigger. Di sini juga ada untuk set A dan B kalau kalian pengen dia dari ngadep mana ke ngadep mana pakai durasi tertentu. Lalu ada trigger untuk zoom, zoom out, zoom in, dan ada focus wheel juga di sini. Jadi berasa profesional banget, komplit banget, dan semua fitur-fiturnya itu berfungsi dengan sangat baik. Kalau kalian pakein aplikasi bawaannya dia juga, aplikasi Aochuan, connect via Bluetooth, dan semuanya bisa. Kalian bisa record, bisa zooming, bisa ngatur fokus, bahkan yang gua tes ya fokus. Jadi kayak ala-ala manual fokus gitu, mungkin buat ya balik lagi eksperimen gambar biar lebih sinematik, mungkin bisa kepake juga. Dan di focus wheel-nya ini dia juga nyediain sebuah cold shoe mount. Jadi dia ada tipikal bentuk mounting cold shoe gitu buat kalian pasangin aksesoris lagi. Mungkin kalian mau pakai lighting atau pakai mikrofon tambahan. Nah, berbicara soal lighting atau mikrofon, sebenarnya gimbal ini menarik juga karena dia punya built-in. Kalian bisa lihat di bagian belakangnya ini dengan orientasi vertikal ya, tapi handphone ini bisa ditaruh dengan orientasi normal juga atau horizontal. Dan kalian bisa lihat ini nih lighting, jadi kita tinggal pencet aja terang. Dan ada beberapa step. Kalian pakai shutter speed tinggi pun di pengetesan kita itu sampai sekitar 1/300-an. Jadi kalau mau bikin slow-mo gitu ya, itu dia nggak flickering. Jadi cahayanya bagus, terang juga. Dan dia punya built-in mikrofon juga di gimbalnya. Gitu. Jadi kalau kalian pengen mungkin dapat suara yang, gue sih nggak bilang suaranya bagus gitu ya. Tapi suaranya kalau kalian pengen yang kalian di tempat rame, terus suaranya lumayan rapih, terfokus di pembicara, nah
dia ada fitur noise cancellingnya gitu. Jadi suaranya tuh kayak agak kekompres gitu, tapi paling nggak menghilangkan ambient sekitar. Kalau kalian pengen suaranya lebih terfokus ke pembicara gitu. Dan di luar itu dia ada mikrofon, tadi mikrofon built-in, ada lighting built-in. Dia juga buat yang versi 2,8 juta, tadi kan ada dua tipe ya, ada 2,6 sama 2,8. Yang 2,8 juta, kalian dapat mikrofon wireless yang bisa kalian pasangin kayak gini di pembicaranya gitu. Jepit aja kayak gini dan dia connect-nya juga gampang banget karena kita dapatnya bentuk transmitter kayak gini. Ini juga kalau kalian beli yang gimbal only, setahu gue dia bisa beli si mic-nya ini doang. Dan ya kalian bisa cek link yang gue taruh di deskripsi. Tapi ya ini dia nggak butuh receiver tambahan karena receivernya langsung dari si gimbalnya ini. Dan nanti biar masuk ke handphone kita disediain kabel buat connect ke HP-nya gitu. Dan kita udah dapet juga kabel Type-C atau kabel Lightning kalau kalian pakai iPhone gitu. Jadi menarik banget, dia udah receivernya tuh tertanam di dalam sini. Cuman memang dari yang gue cobain sama karakternya dengan mic bawaannya, dia karakternya itu agak mendem gitu ya, agak menghilangkan ambience. Jadi bentuknya tuh ala-ala noise cancelling gitu. Yang menurut gua harusnya sih kalau untuk mikrofon yang wireless karena ditaruh deket juga dengan pembicara, dijepit gitu kan, mungkin akan lebih oke kalau suaranya lebih dibiarkan natural aja gitu, nggak perlu diprocessing lagi. Cuman sayangnya di sini dia auto langsung diprocessing. Ya balik lagi, kalau kalian di lokasi yang cukup rame, mungkin itu bisa ngilangin suara ambience sekitar, suara orang-orang ngobrol gitu kan, suara angin dan lain sebagainya. Tapi ya gue sih tetap lebih prefer sebenarnya suara yang lebih natural aja kalau di wirelessnya ini, karena balik lagi dia deket sama si pembicara gitu. Tapi ya balik lagi itu subjektif. Mungkin kalian butuh kalau kalian memang syuting di tempat yang rame dan males ada post processing lagi gitu. Tapi ya itu silahkan kalian yang nilai sendiri kualitas suaranya. Tapi buat fitur kayaknya komplit banget dalam satu paket gimbal ini. Oke, sekarang gue pengen ngetes built-in mic-nya dari si Auchuan Smart S2, bagus atau enggak suaranya, kita nggak tahu gitu ya, kayak di sini angin sembus sepoi-sepoi gitu ya, gue ngetes di dalam komplek aja, karena ya otomatis kualitas suara juga bakal sama kalau misalkan kita ngetes mic pada umumnya gitu ya. Ini nice to have, gimbal udah punya mic internalnya, tapi si Auchuan juga punya mic wireless eksternalnya nih ya, dari Auchuannya sendiri, bukan dari third party siapa-siapa. Nanti bakal kita tes gimana untuk kualitas suaranya. Oke guys, sekarang gue lagi ngetes untuk mic gimbalnya, mic eksternal gimbal dari Auchuan Smart S2. Gimana untuk kualitas suaranya, bagus atau enggak? Gue lagi di pinggir jalan sekarang, mobil lalu lalang, ada lagi kerjaan proyek di sebelah. Ini ada noise cancellingnya, semoga aja bisa berfungsi dengan baik ya, gitu ya. Maksudnya ini nice to have banget dibandingin kalian harus pakai built-in mic-nya si gimbal. Dan ya kalian bisa jaga jarak sekarang gitu ya, jarak kalian sekarang bisa agak lebih munduran. Untuk mic-nya sendiri dia diklaim sampai 15 meter. Tidak apa-apa, nice to have banget gitu ya. Tinggal nambah 300.000 doang kalau nggak salah, kalian dapat mic eksternal ini. Berguna banget kalau kalian lagi syuting di tempat yang berisik kayak gini gitu ya. Dan ya, untuk kualitas suaranya gue belum denger, nanti kita dengerin sama-sama di video ini juga. Ya, tapi itu dia pengetesan suaranya dan silakan kalian yang nilai sendiri. Tapi as a gimbal, menurut gua dia mendeliver performa yang cukup baik karena ya sebagai gimbal 3 axis dia stabil banget gitu kan. Sama banyaknya fitur-fitur yang ditawarkan yang menurut gua bisa jadi consideration kalian juga. Memang harganya nggak bisa gua bilang murah, tapi fitur yang dibawakan lumayan komplit, apalagi dengan extension rodnya sejauh itu sih lumayan ngebantu banget ketika kita pengen eksperimen gambar, balik lagi gitu. Tapi ya balik lagi, kalian yang nilai juga worth it atau enggak, tapi menurut gua gimbal ini cocok juga buat masuk dalam radar kalian kalau kalian memang ya biasa vlogging atau bikin konten itu pakai smartphone gitu. Jadi gear ini akan lumayan ngebantu proses produksi kalian. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua soal gimbal dari Auchuan ini yang kayaknya namanya belum gua sebut, Auchuan S2. Dan ya, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.